Pekik Angela menunduk dalam dan menutup kedua telinga dengan tangannya. Pengemudi untungnya banting ke kanan dan menginjak rem sebelum menabrak salah satu pohon di sana. Bagaimana bisa ada orang di tempat seperti ini? Tanya seorang pria dari balik kemudi, lalu keluar dari sana, buru-buru memastikan keadaan wanita yang sedang ketakutan di tengah jalan. "Hei, kamu tidak apa-apa?" Mata Angela terbuka seketika. Suara itu Angela sangat hafal, suara lembut dan hangat itu. "Noah." "Hei," panggil pria itu lagi yang masih berdiri di belakang Angela. Dia sudah cukup khawatir, takut korbannya terluka. Tidak, Angela kali ini tidak salah lagi. Kali ini wanita itu mulai berharap banyak tentang siapa yang ada di belakangnya. Bahkan aroma parfum Noah, sitrus yang begitu segar, menguar begitu nyata ke indera penciuman wanita itu. Angela membalikkan tubuhnya ke belakang dan "Noah?" Angela betapa terkejut sekaligus senang akhirnya bisa melihat Angela kembali. Setidaknya dia tidak salah karena tidak mampir di mansion. Dia juga tidak mau menggunakan sopir, jadi membawa mobil itu sendiri. Keduanya terdiam beberapa detik. Bagaimanapun pertemuan ini benar-benar tak terduga. Apakah Tuhan memang menjodohkan keduanya hingga dipertemukan kembali? Itu yang ada di pikiran Noah sekarang. "Angela, apa ini kamu?" Noah memastikan, menggoyangkan kedua lengan Angela. Netra itu pun berpindah dari ujung kepala hingga ujung kaki Angela. Pakaian berkuda masih melekat di tubuh mungil itu. Mata Angela seketika berair. Dia mengangguk tanpa bisa berkata-kata. Baginya, Noah muncul di saat yang tepat. "Astaga, Angela!" Segera Noah menarik tubuh itu ke dalam pelukannya, mengecup kepala sang kekasih penuh kerinduan sampai mata keduanya turut terpejam. Rasa takut cemas sejenak sirna dari dalam diri Angela. Detik ini dia merasa aman, namun sepertinya situasi belum berpihak pada mereka. Samar, Angela bisa mendengar suara anjing. Dipastikan itu adalah anjing pelacak milik Lucio yang sedang mencari keberadaannya. Wajah tenang dan aman Angela berubah jadi menegang. Dia melepas pelukannya detik itu juga, lalu melihat ke kanan dan kiri penuh waspada, membuat Noah bisa melihat ekspresi takut Angela. "Kenapa?" tanya Noah. Bawa aku pergi dari sini, Noah." Angela tergagap ketakutan. Noah justru tampak bingung sampai dia melihat sekitar, namun tampak tak ada yang membahayakan. "Iya, tapi kenapa? Nanti akan aku ceritakan semua, tapi bawa aku sekarang." Angela menggerakkan tangan Noah karena ini sudah sangat genting. "Oke." Noah segera menarik tangan Angela untuk masuk ke bagian samping kemudi. Sesuai dengan kegugupan yang dia lihat di diri Angela, Noah jadi buru-buru masuk ke dalam mobil, lalu membawa kendaraan milik Lucio itu melesat meninggalkan hutan kota. Sepanjang perjalanan ingin Noah bertanya, tapi sepertinya waktunya belum tepat. Dia jadinya memilih mempercepat laju kendaraan ketika keempat roda itu mulai melintasi Houston Street, Manhattan, menuju ke rumah pribadinya, tempat di mana dia tinggal sendiri selama ini. Matahari sudah berada tepat di atas pusat kota New York, sedangkan mobil yang Noah bawa baru masuk ke area rumahnya.
Seperti biasa, dua orang pelayan berdiri di sana. Salah satunya membuka pintu mobil untuk Noah. "Siapkan satu kamar di samping kamarku," titah Noah ketika keluar dari mobil. Kemudian dia bergerak ke pintu samping. Pria itu membungkuk dan tersenyum karena mendapati Angela nampak tertidur lelap di sana. "Kita sudah sampai, sayang," bisiknya seraya mengangkat tubuh mungil kekasihnya itu. Pergerakan yang Noah berikan membuat Angela terbangun. Noah, ini..." "Diam saja, aku ingin membawamu masuk." Angela seakan teringat situasi ini. Kala itu dia sangat bahagia karena Lucio sudah membawanya dari rumah lalu menggendong ala bridal style ke dalam mansion. Tapi dia tak menyangka kalau tubuhnya justru dihempaskan langsung ke dalam kolam renang. Tidak, Angela menjadi takut. Turunkan aku, Noah." Angela memaksa diri hingga hampir saja Noah hilang keseimbangan. "Kenapa?" tanya Noah bingung, tapi Angela hanya menggeleng dan menunduk. Pria itu mengusap halus kepala Angela. "Aku tidak mungkin melukaimu, Angela. Kamu sejak tadi nampak ketakutan meski sudah di sampingku." Tak ada jawaban apapun dan Angela masih saja menunduk. Noah masih mencoba mengerti. Dia akhirnya hanya menggenggam tangan Angela lalu membawa wanita itu masuk. Brak! Lucio melempar kursi yang tadi dia duduki ke arah beberapa pengawal di depannya. Alhasil mereka merasa kesakitan, tapi tetap bertahan untuk berdiri tanpa mengeluh sakit sedikit pun. "Bagaimana bisa? Kalian tidak becus menjaga Angela." Bentakan itu cukup menggelegar di halaman mansion, sampai Bella yang berdiri di balkon kamarnya pun begidik ngeri. Dia memilih kembali masuk dan menutup rapat pintu balkon supaya tidak mendengar suara emosi juga peluru yang mungkin saja keluar dari sarangnya. Aku harus bagaimana ini?" Angela meremas-remas tangannya mondar-mandir di dalam kamar megah itu. "Nona, sebaiknya Nona minum teh herbal ini. Mungkin bisa menenangkan," ujar seseorang pelayan menunjukkan cangkir yang dia pegang itu. Asap masih nampak mengebu di atas cangkir, menunjukkan teh herbal masih akan terasa hangat untuk diminum. "Bisa menenangkan?" tanya Bella memastikan, dan pelayan itu pun mengangguk. Bella menurut. Dia menyeruput teh itu. Terasa menenangkan setelah dia menghabiskan sampai setengah gelas. Tapi suara letusan senjata api sampai 3 kali berturut-turut membuat syaraf aktif Bella kembali menegang. Apa mungkin kalau Lucio akan melenyapkanku?" Tangan Bella gemetaran sampai pelayan itu mengambil kembali cangkir yang ada di genggaman Bella. "Tuan tidak mungkin melenyapkan Nona Bella. Tuan sangat mencintai Nona Bella," ucap pelayan berusaha menenangkan. Sungguh pun Bella merasa menyesal sudah membantu Angela kabur dari sini. Semua yang Angela ucapkan sebagai kalimat bujukan itu serasa sebuah hipnotis hingga tak memberi kesempatan Bella untuk berpikir. Padahal Bella sangat paham kalau Lucio tidak akan bisa dibohongi, karena nyatanya pria itu langsung bisa menebak kalau Bella ikut andil dalam aksi melarikan diri Angela. Ketika detak jantung itu belum juga melonggar, suara kenop pintu terbuka membuat Bella terkesiap. Benar saja, Lucio berdiri di ambang pintu dengan aura begitu mencekam. Mata hitam itu seakan siap untuk melenyapkan. Lucio, Bella tergagap terlebih. Ada percikan darah di rahang hingga dada pria itu, dan sebuah senjata menggantung pasti di tangan kanan Lucio. "Kenapa kamu mengkhianatiku?" tanya Lucio dengan emosi masih mendominasi. Bella menggeleng cepat. "Aku tidak mengkhianatimu sama sekali, Lucio." Lalu wanita itu menunjuk takut ke arah pistol di tangan Lucio.
Apa kamu akan melenyapkanku? Mata Bella kembali memerah dan menangis dalam diam. Kalau iya, karena aku tidak suka seorang pengkhianat. Bagaimana tidak emosi? Dia susah payah memainkan drama supaya Angela bisa dia dapatkan, membuat semua keluarga membenci wanita itu. Tapi Bella justru membantu Angela kabur. Bella pasrah. Dia menjatuhkan lututnya ke atas keramik, menunduk dengan bahu berguncang. Aku tidak ada niat mengkhianatimu. Aku hanya terlalu mencintaimu, Lucio. Aku hanya takut dia mengambilmu dariku. Maafkan aku, Lucio. Bella mendongak kembali. Mengucapkan itu, dia berharap Lucio mengatakan kalau pria itu memaafkannya, tapi Lucio hanya diam, masih dengan sorot yang sama. Meski di sana wajah Angela sudah basah karena air mata sekalipun. Lenyapkan saja aku kalau itu membuatmu tenang. Aku mengakui kehadiranku memang sudah tidak berguna untukmu. Apa yang dikatakan Angela memang benar. Lenyapkan aku saja, Lucio. Itu lebih baik dibanding melihatmu mengagumi wanita lain. Antara sakit hati, takut dan mencoba membuat Lucio iba padanya, Bella takkan mungkin ingin mati sekarang. Dia masih ingin hidup bersama Lucio. Wanita itu terus saja menangis, meremas kedua lututnya. Apa yang dia katakan padamu? Lucio akhirnya mengeluarkan suara. Apa yang membuatmu membantu Angela? Bukankah sejak awal kamu sudah menunjukkan ketidaksukaanmu padanya? Lanjutnya dengan nada datar. Bella mengusap pipinya lebih dulu dan kembali mendongak, menunjukkan ekspresi kesedihannya pada Lucio dengan maksimal. Angela mengatakan kalau kehadirannya di mansion ini membuatmu tidak menginginkan dengan sentuhanku. Dia akan mendominasi seorang Lucio dan akan membuatmu tak sanggup berpaling darinya. Malam hari, saat kita berdua makan malam bersama, dia menurunkan pisau padaku dan terus memaksaku. Dia juga mengancam akan membuat fitnah mengenai diriku supaya kamu semakin membenciku, sebab dia percaya kalau kamu akan lebih condong padanya daripada aku. Bodohnya aku percaya begitu saja. Dengan begitu, dia memberikan jalan keluar supaya aku kembali mendapatkanmu, yaitu dengan kepergiannya. Oleh sebab itu aku membantunya, Lucio. Meski tidak semuanya benar, Bella tidak peduli. Dia harus selamat dari keadaan ini. Rosa Bella Agatha, dia adalah salah satu wanita paling beruntung yang selalu berhasil menaklukkan Lucio hanya dengan sorot matanya. Mata memelas penuh kesedihan membuat Lucio perlahan menurunkan emosinya, bukan tanpa alasan. Sebelumnya Lucio memiliki wanita paling spesial kedua setelah ibunya, dan wanita itu memiliki sorot yang sama seperti Bella. Bahkan bentuk wajahnya juga nyaris sama. Lucio selalu menjadikan Bella sebagai ungkapan rasa rindunya pada wanita itu. Lucio, maafkan aku. Aku janji tidak akan melakukan apapun tanpa persetujuan darimu, ucap Bella di tengah isak tangisnya. Tanpa berkata apapun, Lucio berbalik pergi dari kamar Bella. Saat itu juga bahu yang sejak tadi menegang seketika menurun. Bella bisa bernafas lega. Entah bagaimana yang membuat Lucio tak jadi melenyapkannya. Tangisannya, berlututnya, atau karangan ceritanya, kau takkan mampu melukaiku, Lucio. Bella berdiri memberikan senyum miringnya dan mengusap air mata dari pipinya. Di rumah Noah, Angela baru selesai mandi. Dia memakai baju yang sudah disiapkan oleh pelayan di rumah itu, yaitu dress simple selutut berwarna ungu pastel.
Noah tahu kalau itu adalah warna kesukaan Angela. Bukan hanya soal pakaian, Noah bahkan sudah memerintahkan pelayan untuk menyiapkan makan malam. Menu favorit Angela sudah segar, ucap Noah dengan senyum hangatnya ketika melihat Angela keluar dari kamar. Wanita itu tersenyum simpul. Dia mendekati Noah yang berdiri begitu tampan di sana. Terima kasih Noah. Entah sudah berapa kali Angela mengatakan itu, tapi Noah tetap saja mengangguk dan tersenyum. Dia ingin membuat Angela merasa aman dan nyaman, supaya wanita itu mau menceritakan semuanya. Kita makan. Aku sudah membuatkan sup kesukaanmu. Noah mengulurkan tangannya untuk Angela genggam seperti biasa, tapi wanita itu justru hanya melihat tangan Noah yang kosong dengan sorot yang berubah menjadi sendu. Bagaimana tidak, Angela sudah tak lagi suci. Dia bahkan sudah menjadi istri orang lain. Jadi masih pantaskah dia mendapat kelembutan hati dan sikap Noah? Hei, ayolah. Noah tidak sabaran. Dia pun yang menggapai tangan kiri Angela lalu menariknya ke ruang makan. Noah menunjuk ke kursi kosong yang sudah ada piring di depannya itu untuk Angela, sedangkan Noah duduk di samping wanita itu. Aku begitu sulit mencarimu Angela. Aku tak akan membiarkanmu pergi lagi, bisik Noah dalam hati. Kamu harus makan yang banyak Angela. Noah memasukkan sup salmon ke dalam mangkok kecil depan Angela. Biasanya kalau ada masalah, pasti kamu makan semua yang ada di depanmu, termasuk aku. Noah mencoba membuat candaan supaya Angela tersenyum. Tapi yang ada wanita itu justru menunduk dan menitikkan buliran kristal bening dari pelupuk matanya. Menangisnya nanti dulu, kamu harus makan. Kalau tidak mau, akan aku suapi kamu. Noah menebalkan wajah. Dia tetap melayani Angela. Wanita itu hanya pasrah. Bahkan ketika Noah memberikan 1 sendok sup, Angela refleks membuka mulut dan menikmati suapan itu. Ya, refleks. Noah memang sering menyuapinya kalau suasana hati sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau sudah disuapi, Angela bisa makan banyak. Entah senang atau bersedih, kita tetap butuh energi. Jadi ini suapan terakhir. Noah cukup senang melihat Angela akhirnya bisa makan banyak, hingga rasanya dia ingin memeluk wanita itu lagi. Tapi belum juga keinginannya tercapai, sebuah panggilan telepon menginterupsi Noah. Pria itu lebih dulu mendekatkan potongan buah. Kamu habiskan dulu ini. Setelahnya Noah beranjak untuk mengambil bedah pipi yang tergeletak di atas meja kecil sudut ruangan. Rupanya sebuah panggilan dari Lucio. Ada apa, Uncle? Tanya Noah langsung, bersandar santai di sisi meja kecil itu. Apa malam ini kamu bisa kembali ke mansion? Lucio justru bertanya balik. Noah menggeser netranya pada Angela yang sedang menghabiskan buah. Tak mungkin dia meninggalkan Angela di saat seperti ini. Maaf, Uncle, aku sedang tidak bisa di sana. Lucio merasa aneh. Biasanya Noah selalu mau kalau diminta datang menemuinya. Terlebih saat ini Noah sedang membawa mobil pribadinya. Memangnya kenapa? Kamu sedang bersama seseorang? Iya, sorry Uncle. Dengan siapa?